Ini wakil petani nih. Perkenalannya nggak usah dongeng ya, nama dari mana saja. Gitu. Perlu kita perkenalkan, nama saya Setiarman. Saya dari petani Kabupaten Sukoharjo. Saya sejak dulu belajar di bidang pertanian. Saya tahu, Bapak mungkin juga tahu, kalau Indonesia itu negara agraris. Ya toh Pak? Tapi kenapa negara agraris yang namanya makanan sejak dari beras, kedelai, jagung, daging, paha ayam, kok semua serba impor? Ya toh Pak? Ini pemerintah yang kayak apa? Gitu loh Pak. Ini terus terang pemerintahnya tidak berpihak pada petani. Betul? Saya sangat berharap untuk pemerintahan akan datang, pemerintahnya harus berpihak pada petani. Itu satu. Tadi sudah dipaparkan beliau Profesor Andreas bahwa dana di pertanian itu triliunan. Itu dananya lari kemana? Ya toh Pak? Kalau itu untuk pemberdayaan petani, ini loh Indonesia dalam 1 tahun butuh 1.000 sapi. Ayo petani ini untuk memelihara sapi. Ya toh Pak? Ini loh butuh delay sekian ratus ton. Petaninya diperintah untuk nanam, difasilitasi. Lah yang selama ini justru malah digunakan untuk kepentingan orang-orang tersebut. Itu. Maka saya dari petani, ini tentang kedaulatan pangan, kita mulai dari kedaulatan benih dulu. Ya toh Pak? Kedaulatan benih. Jadi benih kita sudah mampu untuk bikin sendiri Pak. Itu toh Pak? Terus pupuk harus kita juga berdaulat. Kita sudah mengadakan pelatihan-pelatihan, membuat pupuk sendiri. Membuat obat-obatan sendiri. Gitu loh. Jadi petani Indonesia itu sebenarnya petani yang sudah pandai-pandai. Namun kenapa sih pemerintahnya kok tidak berpihak pada petani? Itu pertanyaannya. Lah untuk ke depan saya tetap mendukung Pak Jokowi supaya berasal dari presiden. Itu. Terus saya juga mengusulkan terus terang untuk pemerintahan yang ke depan kemarin, yang kemarin itu terus terang para jajaran pemerintahnya nuwun sewu ini kiblatnya sudah kiblat kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat lagi. Mesti harus diadakan reformasi pergantian besar-besaran untuk ke depan ini. Ya, terima kasih. Gitu ya Pak ya. Saya mohon dengan segala hormat dari lulusan Gama, bapak-bapak ini intelektual, ibu-ibu intelektual. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini menjadi sumber penting bagi negara, untuk kemajuan negara. Maka saya petani kecil minta bantuan penjenengan Bapak Ibu, supaya petani itu diperhatikan oleh negara, ya, diperhatikan, difasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya Pak Alven, silakan Pak Alven. Tolong diklarifikasi Pak Dekan ada jurusan itu. Dari Pak Rektor bicara sampai ke pembicara 1000% saya setuju. Kenapa saya sampaikan gitu? Saya ini praktisi di bidang kedaulatan pangan dan energi. Sebelum Pak Jokowi ke NTT, saya sudah membawa sapi 3.000 ekor 1 bulan Pak. Ke Jakarta. Tahun 97 itu. Kenapa? Dulu namanya NTT, Bima, Kendari itu daerah produksi sapi. Semenjak reformasi, di stop oleh IMF, tidak ada lagi sapi yang bisa saya bawa ke sini. Nanti Jokowi sudah melanjutkan itu. Apa yang dilakukan oleh Jokowi itu saya sangat setuju. Apresiasi, setuju. Dan itu benar. Yang kedua, masalah reformasi agraria ini cocok untuk menjadi ketua BPN. Beliau ini namanya Mas Iwan Nurdin ya. Mas Iwan Nurdin. Kenapa saya sampaikan gitu? Bayangkan aja ada salah satu konglomerat yang udah kolab, sudah dijual banknya, itu bisa hidup kembali dengan memiliki lahan 2 juta hektar. Bayangkan aja, sudah kolab, sudah disuntik oleh BPPN, tetapi hidup kembali sekarang ini. Jadi saya kira itu harus dibagi-bagi lagi yang 2 juta hektar itu dengan konsepnya beliau. Setuju. Jadi sebenarnya saya nggak cukup 1 jam kalau mau bicara praktisi kedaulatan pangan dan energi. Kalau Anda kandidat boleh, tapi harus dibatasi ya. Jadi mohon maaf, jadi dalam hal ini baik masalah reformasi agraria termasuk
Kedol Tampangan, saya sangat setuju Menteri Pertaniannya di antara dua beliau. Dan Menteri Keuangannya harusnya menyetujui beliau, jangan dibawahi oleh IMF. Itu juga masalah nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan ya nun sewu Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Sultan tadi saya pikir tadinya pagi, jadi saya sudah menyepakati ada acara malam ini di Surabaya, jadi saya harus berangkat ke sana. Tapi saya rasa apa yang kita lakukan pada hari ini, saya ingin sekali berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, ngangsu kawruh dengan Bapak Ibu yang masih di kampus. Insya Allah nanti suatu saat akan ada kesempatan ya. Tetapi saya rasa saya menitipkan, mudah-mudahan itu menjadi tekad kita semua, bahwa sektor yang harus menjadi unggulan bagi Indonesia adalah sektor pertanian dan manufaktur yang berbasis pertanian. Karena itulah yang harus menjadi basis bagi ekonomi kita. Terima kasih, nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Hendri Sapari. Tepuk tangan untuk beliau. Saya Retno, sama dengan Bu Suliantoro tadi, saya alumni teknologi pertanian dan kebetulan sekarang lagi dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Wanita Indonesia. Nah, pertanyaan saya pertama-tama saya tujukan kepada Pak Nerwan, Pak Nerwan Nurdin, Pak Iwan Nurdin. Pada kenyataannya di lapangan, kebetulan saya mempunyai petani binaan di beberapa daerah. Itu pada umumnya mereka kesulitan untuk bercocok tanam atau mencari lahannya, Pak. Jadi Selamat datang Mas Anies. Selamat datang Mas Anies. Juru bicaranya Pak Jokowi ini, Kagama juga gitu. Jadi pada kenyataannya di lapangan para petani itu sangat kesulitan untuk mendapatkan lahan untuk dikelola atau untuk melaksanakan tugasnya dia sebagai petani untuk bercocok tanam. Nah ini banyak Mas contoh-contohnya itu saya heran kenapa Pemda ataupun BPN sendiri dalam hal ini sering memberikan izin kawasan yang sangat luas. Padahal itu sebenarnya tanahnya rakyat. Sehingga rakyat ini untuk memanfaatkan lahannya tidak bisa, tapi untuk menjual pun juga nggak bisa. Karena itu infrastruktur dari kawasan itu yang mempunyai adalah perusahaan-perusahaan raksasa atau perusahaan besar. Nah ini bagaimana solusinya supaya petani-petani itu bisa melaksanakan tupoksinya dan juga ini merupakan keberpihakan kita kepada petani maupun rakyat. Terima kasih Mas. Pertanyaannya adalah kenapa pendidikan pertanian loyo?
akan saya kawinkan dengan fakta komentarnya Pak Jarman bahwa kenapa kita ini punya banyak macam tapi Indonesia pemerintahnya kok biadab. Ya, membanjiri pemerintah yang biadab, membanjiri pasar-pasar sampai pasar kampung dengan importasi segala macam barang. Mas Tatangeng, kenapa tidak muncul di kampus produk-produk akademik yang kompetitif untuk pertanian? Bayarnya jawabnya jelas. Ya. Kenapa sekolah ilmu pertanian semakin tidak payu? Jawabnya jelas. Karena apa? Dunia pertanian dimarginalkan oleh negara. Petani dikesan, kalau saya punya dosen, waktu saya sekolah S2, dosen saya nyambinya apa Pak? Nyambinya nyelap sama traktor. Dosen itu tidak hina sama sekali karena apa? Posisi sektor pertanian di negaranya hebat sekali. Sementara di sini posisi pertaniannya terpuruk. Pasar kebanjiran barang impor, semuanya tidak laku. Petani kesannya melarat, kumuh, dan ngerkoso. Kita sudah punya undang-undang tentang kedaulatan pangan 4 undang-undang. Undang-undang 41, Undang-undang 41 tahun 2009, Undang-undang nomor 13 tahun 2010, Undang-undang 18 2012, Undang-undang 19 tahun 2013, semuanya mandatnya adalah kedaulatan pangan. Oke? Kedaulatan pangan tidak anti impor. Tetapi ketat sekali, substansial, ketat sekali bahwa impor hanya boleh ketika produk dalam negeri tidak cukup atau tidak diproduksi di dalam negeri. Tetapi mudah sekali, rekan-rekan sekalian, mudah sekali untuk menjinakkan klausul ini. Cukup atau tidak cukup mudah dibuat. Detik ini kalau Pak Rektor nanti keluar pintu bawa spanduk, turunkan harga pangan, itu media ribut memberitakan Rektor UGM menuntut dan alumni Kagama menuntut harga diturunkan. Pasti kemudian impor dibesar-besarkan lagi. Ditangkap oleh Menteri Perdagangan. Lah kabinet yang akan datang, Menteri Perdagangan yang seperti itu harus disunati. Ada 9, tadi legalitasnya ada, kalau tidak cukup, tidak mencukupi atau tidak produksi. Ada 9 modus, 9 jalur bagaimana melakukan legalitas impor. Pertama, rektor atau sampean semua sebagai konsumen disuruh demo, menuntut ini harga mahal, ini barang langka. Yang kedua, pedagang di pasar, ini dagangan tidak ada. Yang ketiga, tukang beleh di RPH, demo ke istana, tidak ada sapi bisa dipotong. Kemudian anggota DPR juga di lobi. Anggota DPR, biasanya kalau anggota DPR itu urusannya cash and carry. Keputusannya sekarang, amplopnya sekarang.